warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lailani, kelas 5B sore. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni Sosiologi Sastra. Soal pertama, ceritakan tentang kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar Anda saat ini. Yang di sini saya akan menceritakan kondisi masyarakat saya sendiri, yakni soal pendidikan, di mana saat ini kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Semua dunia panik, ketakutan, resah, dan berduka. Tidak bisa hadirnya virus corona yang disebut-sebut sebagai virus COVID-19 yang sudah meresahkan semua negara. Semua orang tua kewalahan menghadapi tingkah anak-anaknya yang harus meminta uang terus-menerus, yang seharusnya meminta uang untuk membeli makanan, uang jajan, akan tetapi sekarang meminta uang untuk membeli paket data. Pandemi sedang berlangsung, sekolah daring pun terus berjalan. Akan tetapi kondisi ekonomi keluarga sedang diintai kelaparan atas keberatan tuntutan yang harus dipenuhi siswa-siswi yang sedang belajar daring. Banyak orang tua yang tidak mampu membelikan HP untuk sekolah daring untuk anak-anaknya karena ekonomi. Minimnya pendidikan saat ini, pandemi ini, anak-anak semakin tidak terkontrol untuk memegang HP. Seharusnya HP dipergunakan untuk belajar daring, akan tetapi di sini anak sekolah menyalahgunakan HP itu sebagai bahan mencari teman di sosial media, TikTok-TikTokan, berfacebook-facebookan, atau berselfie ria bersama teman-temannya. Banyak orang tua tidak mampu membelikan HP untuk sekolah daring untuk anak-anaknya karena keterbatasan ekonomi. Minimnya pendidikan saat ini di saat pandemi yang sedang berlangsung. Anak-anak semakin tidak terkontrol untuk memegang HP. Seharusnya HP dipergunakan untuk belajar sekolah daring, akan tetapi di sini anak-anak mempergunakan dan mempersalahgunakan HP tersebut. Seharusnya untuk bersekolah daring, akan tetapi anak-anak mempergunakannya untuk bermain TikTok, membuka sosial media yang tidak seharusnya dibuka. Kalangan masyarakat, orang tua yang tidak mampu membelikan HP untuk anak-anaknya untuk bersekolah daring. Di sini banyak saya lihat di lingkungan saya sendiri, banyak orang tua yang kewalahan menghadapi anak-anaknya yang bersekolah daring. Seharusnya anak-anaknya yang mengerjakan tugas, akan tetapi orang tuanya lah yang mengerjakan tugas. Bahkan anak-anak akan tergoda dengan permainan yang saat ini yang dia mainkan, yakni bermain Mobile Legends, TikTok-TikTokan, bahkan memposting foto di Facebook. Banyak yang saya lihat ketika gurunya memberikan tugas yang 1 minggu sekali untuk masuk sekolah. Dan saya juga mengalami adik saya yang satu kali seminggu yang saya antar ke sekolah. Sekolahnya kadang diberikan tiga tugas sekaligus. Itu pun kadang dia mengerjakannya. Bukan dia yang mengerjakan, akan tetapi orang tuanya yang mengerjakan tugas tersebut. Entah kenapa di kalangan anak SMP, SD maupun SMA pun juga begitu. Kadang menimbun banyak buku tapi tidak pernah untuk dibacanya. Terkadang Google pun sedang merajalela di saat ini. Di sini banyak saya ketahui teman saya sendiri mengalaminya, dan saya juga ikut merasakan kepedihan dari mereka yang tidak bisa menyelesaikan sekolahnya karena keterbatasan HP, meminjam HP di tetangga, tapi tetangga sedang memakainya. Sedangkan sekolah itu saat ini jamnya sedang berlangsung. Di saat teman saya ingin meminjam HP kepada saya, tapi saya masih menggunakan HP tersebut. Di saat itu saya merasa iba. Akhirnya saya memberikan HP saya untuk saya pinjamkan. Hari ini iya, saya bisa membantu teman saya. Akan tetapi besoknya entah saya bisa membantunya atau tidak. Dengan keterbatasan sosial media saat ini, mungkin sangatlah berat bagi semua anak-anak yang sedang menempuh pendidikan saat ini.
Akhirnya banyak orang tua merelakan atau mengiyakan anaknya untuk menikah dini, menikah sebelum waktunya, karena keterbatasan untuk melanjutkan sekolahnya, buru-buru untuk membeli HP, untuk membayar uang SPP, uang makan, uang jajan. Itu pun sedang dia berusaha untuk memenuhi semua keinginan anak-anaknya demi pendidikan. Akan tetapi saat ini pendidikan kita di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Teori yang bisa saya rasakan di saat pandemi saat ini, yakni teori postmodernisme, yakni postmodernisme berpijak pada pernyataan apakah kondisi dunia saat ini masih relevan. Tidak. Di saat ini sebagai era modern, sedangkan dunia sedang tampak memprihatinkan karakter-karakter yang berbeda saat di era sebelumnya. Teori muncul hanya kritik tetapi tidak menyudahi mendeklarasikan era baru yang pernah sebelumnya terdapat perbedaan pendapat. Pendapat baru ini berkelanjutan dari modernitas atau era yang benar-benar baru. Nah, kesimpulan dari materi saya semuanya yang dari nomor 1 dan nomor 2, kesimpulannya saya akan taruh di nomor 3, yakni nomor 1 yang membahas tentang perubahan dunia saat ini sejak awal 2020 hingga saat ini. COVID-19 sedang berlangsung dan kuliah daring, sekolah daring pun sedang berjalan langsung. Tahun ini sedang tidak baik-baik saja. Sekolah, pendidikan, pekerjaan banyak yang sedang di PHK, dan minimnya pekerjaan di saat pandemi ini. Orang tua atau pekerja sedang kewalahan untuk mencari semuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Membahas nomor 2 tentang perubahan di era sebelumnya hingga saat ini, kesamaan nomor 1 dan nomor 2 sama-sama menjelaskan tentang perkembangan dunia dan perubahan dunia saat ini. Perubahan yang begitu pesat, berjalan begitu cepat, tidak ada yang menduga virus ini akan berlangsung selama ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan aktivitas sekolah, aktivitas bekerja, dan aktivitas semuanya berjalan dengan normal kembali seperti sedia kala. Walaupun saat ini, meskipun saat ini ada perubahan dari dunia, diwajibkan menggunakan masker. Masker sekarang sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan masyarakat saat ini, entah di kalangan anak kecil, dewasa, orang tua, maupun lansia. Jadi semuanya kita menjaga kesehatan agar semuanya baik-baik saja, dan kita doakan semoga dunia segera baik-baik saja dan pandemi ini segera usai agar kita bisa menjalankan kuliah seperti gimana mestinya, sekolah pun berlangsung dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.